Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Sam, Guru SDN Pasir Muncang 1. Nah, Perjanjian Linggarjati. Nah, dalam teks yang panjang anak-anak, kalian sempatkan membaca sendiri. Ya, membaca sendiri karena cukup panjang. Ya, sejarah kita kelam banyak rintangan setelah merdeka ya. Ini ada namanya Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 47. Hasilnya satu ya. Belanda hanya mengakui de facto, berarti hanya kenyataan. Yang terdiri Indonesia itu hanya dianggapnya hanya yang disebut Indonesia RI atau Republik hanya Pulau Jawa, Sumatera, Madura. Berarti kayak Kalimantan, waduh, bukan milik kita. Enak aja ya berarti penjajah itu ya. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Kita sudah merdeka tapi waktu itu Belanda masih acak-acak di kita, masih bercokol di kita. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia dalam bentuk RIS. Kenapa kita menolak anak-anak? Karena tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita republik tapi serikat. Berarti kalau kalian serikat itu mau orang Jawa Barat mau ke Jawa Tengah harus bawa paspor. Orang Jawa Timur mau Jawa Tengah bawa paspor ya. Seperti itu ya. Jadi ada negara-negara banyak bagian. Oke ya. Nomor 4 ya. Bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth. Commonwealth itu adalah persemakmuran. Jadi kita di bawah naungan Ratu Belanda. Kita lanjut ya, Nana ya. Next. Nah, ini juga ada pelanggaran perjanjian tadi. Ya, ternyata walaupun sudah perjanjian, ini Gubernur Jenderal ya H.J. Van Mock akhirnya menyatakan Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian. Berarti melanggar ingkar janji ya. Akhirnya terjadilah maka yang dikenal dengan agresi militer ya ke-1. Ini adalah atas pelanggaran Belanda, maka menyerang di Indonesia. Muncullah perjanjian Renville anak-anak ya, Renville. Renville sebenarnya adalah merupakan nama kapal Amerika atau USA ya. USS ya, itu ya, Amerika. Ini di atas kapal perjanjian ya. Di Tanjung Priok sana ya. Para tokoh kita ya. Berunding lagi dan hasilnya kita lanjut ya. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember ya. Ada 3 negara ya yang membantu kita yaitu yang disebut dengan 3 negara atau KTN yaitu Amerika Serikat, Australia dan Belgia ya. Adapun delegasi Indonesia adalah Bapak Amir Samsudin. Saripudin. Tapi beliau Belanda namanya seperti orang Indonesia. Tapi waktu itu memang seperti itulah ya. Orang kita yang kerjasama dengan pihak Belanda pun cukup banyak. Tapi pihak Belanda pun yang pro kita juga ada. Seperti di awal, Laksana Maeda di pihak kita ya. Oke. Hasil perundingan kita langsung ya. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik. Berubah lagi. Kalau tadi mah Jawa, Madura, ya sekarang Jogja, Sumatera, wilayah Republik. Nomor 2, ya disetujui garis pemisah, ya daerah pendudukan Belanda. Ya, ini sangat merugikan kita. Ya. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur. Kantornya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Kita lanjut, next. Muncul lagi perjanjian Rome-Royen. Ini nama orang anak-anak ya.
Kemudian kita langsung detailnya hasil perjanjian Romroyen. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan ya aktivitas gerilya. Republik Indonesia menghadiri KMB ya, harus nanti ada rencana konferensi meja bundar. Yang kedua, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Jogja. Waktu itu anak-anak ibu kota kita di Yogyakarta ya, belum Jakarta ya. Nomor 3, Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militernya ya, membebaskan semua tawanan perang. Nah, jadi ini ada sedikit melunak. Kita lanjut. Tadi lanjutan konferensi meja bundar. Kita langsung lihat isinya ya. Konferensi meja bundar, namanya juga kita lihat. Mejanya melingkar seperti ini. Kita lihat ya, Nana. Satu hasilnya, Belanda mengakui masih bentuk RIS. Tapi kita tidak menolak ya, maksudnya untuk sementara RIS nggak apa-apa, tapi itu sebagai langkah strategi atau politik saja. Yang penting negara kita merdeka dulu, berdaulat. Kedua, status Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian. Bicara Irian Barat, sekarang Papua Barat anak-anak ya. Ternyata Papua masih mengganjal waktu itu. Akhirnya merdeka itu pada tahun 1963. Poin 3 atau nomor 3, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Masih merugikan ya, masih ingin campur aja kita ya, Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsesi izin baru. Jadi pengen dia bekerja sama dengan kita. Ya. Nomor 5, mengembalikan hutang Belanda oleh Republik Indonesia. Aduh, orang dia yang menghabiskan kekayaan alam kita harus bayar hutang. Bagaimana sikap kita? Tidak mau bayar, ya. Kita tolak. Akhirnya kita lanjut, tidak mau membayar kita. Kita lanjut anak-anak ke materi berikutnya, anak-anak ya. Mengurutkan pecahan dengan garis bilangan, ya. Di awal tema 1, Bapak setelah sekilas sudah menyajikan garis bilangan ya. Tapi ini untuk angka-angka lebih detail, kalian bisa pahami ya satu persatu. Kalau Bapak satu persatu nanti tidak akan terkejar materi berikutnya. Next, kita lanjut. Langkah pertama, ubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Tadi pecahan biasa, perintahnya menjadi pecahan desimal ya. Tadi contohnya yang ini nih. Siti menggunakan seperempat. Seperempatnya nilainya sama. 0,25. Tadi saya bilang 100 kalau dibagi 4 jawabnya 25. Tapi penyebutnya jadi 100, pembilangnya 25. Ya, gampang kan? Terus Bayu 1,2 meter. Nah, ini ada bilang aslinya. Ya, 1 itu bilangan asli. 2 adalah belakang koma desimal ya. Kita lanjut satu persatu. Ya. Contoh perintahnya urutan terbesar dari yang terkecil. Perintahnya minta terbesar ke terkecil. Kamu jangan berpikir kalau ini ada angka 25 itu lebih besar, tapi di belakang koma. Kalau yang ini cuma 5. Ini nilainya sangat besar, apalagi yang 1 kan bilangan asli. 1,2 itu dimintanya kan urutan besar. Jadi betul, 1,2. Ini kenapa? Daripada 25 ini kan setengah, kalau ini seperempat. Next, kita lanjut. Dimintanya urutan dari yang terkecil. Tadi posisi yang pertama dibalik. Gampang bukan? Itu udah kan? Mudah. Sekarang kalau urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Perintahnya dari yang kecil. Ini sudah betul apa belum? Jawabannya belum, anak-anak. Karena ini lihat, kalau ada
desimal, kamu perhatikan di belakang koma juga, ya. Karena di belakang koma ini ada bilang ada 9, ada 8, ada 8. Tapi di belakangnya masih ada 147, ada 200. Jangan terkecoh kalau dari yang kecil. Antara 147 sama 247 di belakang koma, mana yang lebih kecil? Kalau gitu kita lihat berikutnya. Ya. Maka sudah jelas kan? Maka hasilnya adalah ini yang paling kecil. Ini kedua, ini ketiga. Kita lanjut. Ini seneng nih kalian ya. Hanya tinggal nyontreng ya. Contoh Bapak contohin satu nih. Kalian nanti mencoba ya. Kalian jangan terpaku pada menghadapnya. Yang penting kamu pelajari adalah nilainya yang paling besar. Baik yang di belakang koma atau bilangan asli maupun Bapak contoh satu. 0,573. Yang sebelahnya lagi 0,753. 700 sama 5. Kira-kira besaran mana? Otomatis besaran yang 700. Maka tandanya harus seperti ini. Kalau dibaca berarti 0,575 lebih kecil daripada, ini lebih kecil daripada 0,753 ya. Nanti jangan ketukar ini 0,952 sama, jangan ketukar. Walaupun di sini ada angka 9 di satuan, terus ini ada 2, kalian ngadepnya kemana? Gunakan yang ini. Biasanya kalau yang besar harus yang dicaplok gitu ya. Nanti ingat-ingat gitu ya, dicaplok atau anggap aja ini mulut buaya. Kalau mulut burung biasanya kecil, berarti yang dipatok burung ya. Seperti itu ya. Ini kalian tinggal ngasih tanda, kemudian perhatikan bilangan pada tabel berikut ya. Kalian perintahnya nanti kita langsung ya. Permintaannya adalah minta diurutkan dari yang paling besar ke paling kecil. Boleh kerjasama ya nanti dengan pembelajaran dengan teman dekat ya. Kita lanjut. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Sampai di sini ada yang bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, nanti untuk lebih lanjut ada sesi tanya jawab ketika kita berjumpa tatap muka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian sehat dan cerdas. Terima kasih. Selamat siang.